Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu dalam dakwahnya. Amin, amin ya Rabb. Amin. Mau bertanya ini dari Padang Buya. Silakan, Ini silakan. tentang dalam sholat berjamaah Buya. Ada saya pernah dengar dari ustadz-ustadz apa betul pembagian imam itu 3 Buya. Katanya yang pertama imam fasih, yang kedua imam tamtam, yang ketiga imam papa. Imam apa? Sebentar. Yang pertama imam fasih. Fasik. Fasih bacaannya Buya. Hah? Fasih bacaannya, bagus bacaannya Buya. Fasih. Iya betul. Yang kedua imam tamtam itu orang yang kurang sempurna bacanya katanya. Tamtam. Yang kedua imam papa yang orang gagap jadi imam. Apa betul ada dalam kitab itu Buya atau kadang-kadangan ulama aja Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di dalam baca Al-Quran itu bermacam-macam. Jadi bukan pembagian imam, pembagian orang kalau baca surat Al-Fatihah. Ada baca Fatihahnya fasih, ada yang tidak fasih. Itu seperti itu pembagiannya sebetulnya, bukan berarti imam. Jadi kalau imamnya tidak fasih itu adalah misalnya ada huruf-hurufnya tidak sesuai, ha jadi kaf. Bilang an'amta itu nggak bisa-bisa. Ada orang bilang an'amta, nggak bisa-bisa. Diulang-ulang nggak bisa balik. An'amta nggak bisa. An'amta nggak bisa. Nggak tahu ketemunya apa. Karena Al-Quran nggak boleh dibuatkan contoh yang salah. An'amta, nggak tahu yang lain. An'amta nggak bisa. Ini adalah orang yang bacanya. Jadi kalau ini bisa jadi imam, memang dia tidak bisa. Kalau dia jadi imam nanti di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau imamnya semacam ini, jadi pembagian itu adalah ada disebutkan para ulama maksudnya agar kita bisa menghukumi sah tidaknya di saat bermakmum dengan orang tersebut. Kalau imamnya fasih jelas nggak ada khilaf, bacaannya benar. Kalau imamnya fasih dan bacaannya benar, maka makmumnya siapa saja boleh. Tapi kalau imamnya tidak fasih, bacaannya salah tadi, ha jadi kaf atau yang lainnya, maka dia sah untuk dirinya sendiri, asalkan dia bukan sengaja. Kalau sengaja haram dosa, dan memang dia tidak bisa, lesannya begitu susah, maka dia sah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau jadi imam bagaimana? Kalau makmumnya adalah fasih, orang yang bacaannya benar, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, maka Anda yang bacaannya benar tidak sah bermakmum dengan orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua, al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting imam itu sah menurut dia. Termasuk imam tiba-tiba nggak baca bismillahirrahmanirrahim, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang pertama tadi nggak sah kita ngikut yang nggak pakai bismillah. Cuman tiba-tiba Anda pergi ke Mekah sana umrah atau haji, tiba-tiba mereka nggak pakai bismillah. Ambil pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang penting imam sah. Jadi orang yang bacaan Fatihahnya nggak benar itu sah bagi dia, maka kita pun boleh bermakmum dengannya. Jadi ada pembagian itu di saat pembagian masalah imam bermakmumnya seorang yang ummi istilahnya, atau seorang yang fasih dengan orang yang ummi. Istilah lain adalah itu, istilah fikih yang lain adalah ummi. Ummi itu bacaan Fatihahnya nggak benar. Ini istilah ummi di dalam bab sholat saja. Kalau ummi secara umum nanti namanya orang nggak bisa baca, bukan? Seperti itu. Jadi ada pembagian itu, ada untuk memilah-milah saja agar kita bisa bermakmum kepada siapa kira-kira. Kalau bermakmum dengan yang pertama begini hukumnya, dan kedua dan seterusnya, seperti itu. Itu adalah pemilahan ada, tapi tujuannya adalah agar kita bisa menghukumi bagaimana bermakmum dengan imam-imam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.